Estadio Santiago Bernabeu tengah menutup muka. Mereka berduka bukan karena trofi yang tak mampir ke lemari piala, melainkan karena kepergian seorang legenda yang telah lama jadi pujaan para penggemar. Marcelo Vieira, atau yang lebih akrab disapa Marcelo saja, resmi mengumumkan kepergiannya dari klub yang telah membesarkan namanya. Marcelo pergi dengan meninggalkan pesan duka. Dia berkali-kali menyeka air mata, meski sejatinya sudah berjanji untuk tidak menunjukkan wajah nelangsa. Luapan air mata yang tak bisa dibendung olehnya kemudian mendapat tepukan meriah dari orang-orang yang datang menyaksikannya. Marcelo diketahui sudah mengumumkan salam perpisahannya sebelum Real Madrid melakoni laga final Liga Champions Eropa. Lalu setelah misi menjunjung piala tuntas, ia langsung mengungkapkan keputusan soal masa depannya. Tak ada kata lain selain berpisah. Tekad Marcelo sudah bulat. Dia akan mengakhiri statusnya sebagai penghuni Bernabeu dan tidak akan menaruh namanya lagi di Stadion Kebanggaan mulai musim depan. Kepergian Marcelo dari klub ibu kota jelas bukan perkara biasa. Dia merupakan pemain berbakat yang lagi-lagi layak disebut sebagai legenda. 16 musim berlalu, Marcelo sudah berikan sebanyak 25 trofi. Rinciannya 2 Copa del Rey, 6 gelar La Liga, dan 4 piala Super Spanyol. Kemudian masih ada lagi 5 trofi Liga Champions Eropa, 3 piala Super UEFA, dan 4 piala dunia antar klub FIFA. Dengan perjalanan yang luar biasa hebat, wajar bila Marcelo akan selalu jadi nama yang dicintai Real Madrid. Mampu gantikan peran tak tergantikan Roberto Carlos. Pertama kali muncul ke permukaan, Marcelo hadir dengan seragam Fluminense yang melekat di tubuhnya. Pada tahun 2005, dia berhasil menjuarai Campeonato Carioca. Dan setahun setelahnya masuk ke dalam daftar Brasileirão Team of the Season di usianya yang masih 18 tahun. Capaian Marcelo kemudian tercium sampai ke Eropa. Real Madrid yang punya banyak dana sekaligus sejarah berbeda tak ragu jadi tim yang berikan tawaran pada Marcelo. Tepat pada Januari 2007, Marcelo kemudian masuk ke dalam skuad Los Galacticos dan disebut oleh Presiden Ramon Calderón sebagai pemain muda yang akan memberikan kesegaran berbeda. Namun untuk masuk ke dalam skuad elit raksasa Eropa, Marcelo punya tantangan besar, yaitu meneruskan era kebintangan Roberto Carlos yang memang sudah paten berada di posisi bek kiri Real Madrid. Apa yang jadi tantangannya itu lalu memberi banyak sekali ujian. Dia awalnya diminta untuk bermain di tim Real Madrid Castilla dengan tujuan agar dapat beradaptasi dengan skema permainan El Real. Akan tetapi, pelatih Fabio Capello yang sudah menyadari bakat Marcelo enggan menerima keputusan tersebut. Marcelo yang dianggap sebagai pemain berbakat dipercaya pelatih asal Italia untuk langsung masuk ke tim utama. Pelatih fisik El Real saat itu Massimo Neri juga setuju dengan keputusan Capello. Dia menyebut sang pemain terlihat takut namun punya rasa percaya diri tinggi. Marcelo adalah pemain cepat, bagus secara teknik, serta sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan. Hari besar Marcelo kemudian datang ketika dia diminta untuk masuk ke tim utama menyusul cedera yang diterima Roberto Carlos dalam sesi latihan tim. Sayang, Capello yang masih ragu memainkan Marcelo lebih dulu meminta Sergio Ramos untuk berperan di sisi kiri. Hingga akhir musim di mana Real Madrid mampu meraih gelar, Marcelo tercatat hanya memainkan 2 pertandingan saja. Pada musim berikutnya, Roberto Carlos putuskan hengkang ke Fenerbahce. Seharusnya itu bisa jadi peluang Marcelo untuk gantikan perang sang maestro berjuluk kaki peluru. Akan tetapi, kenyataan belum mau memberi kemudahan pada Marcelo. Real Madrid resmi mengakuisisi Gabriel Heinze dan Royston Drenthe untuk jadi saingan di pos kiri, di bawah asuhan pelatih Ben Schuster. Uniknya, pemain yang baru didatangkan dengan harapan bisa menyempurnakan pos yang ditinggal Roberto Carlos malah gagal tunjukkan performa gemilang. Dari situ nama yang justru mampu mengemban kepercayaan penuh adalah Marcelo. Dia berhasil menyingkirkan 2 pesaingnya dan melesat mulus ke tim utama Los Blancos. Namun yang harus digarisbawahi, Marcelo punya tugas lebih berat karena dia diminta untuk konsisten agar para penggemar tak merasa kehilangan Roberto Carlos yang putuskan hengkang. Perlahan tapi pasti Marcelo mulai membuktikan diri.
Dia terus tampilkan kualitas tinggi untuk membuat klub tak ragu memainkannya dalam setiap laga yang dijalani. Perkembangan potensi Marcelo kemudian kian terbukti ketika era bersih-bersih ala Florentino Perez dimulai. Pemain asal Brasil itu dianggap sebagai Galactico dan terus dipertahankan untuk mengisi posisi bek kiri. Nahas belum juga menikmati garis perlawanan terhadap tantangan yang diberikan untuk gantikan peran sang legenda, Marcelo kembali diganggu oleh pergerakan manajemen Real Madrid. Klub yang memanggil Juan de Ramos sebagai nahkoda baru tak melihat Marcelo sebagai pemain yang cocok dipakai di belakang. Maka sang pelatih kemudian memintanya bermain lebih ke depan. Beruntung, Manuel Pellegrini yang ditunjuk sebagai juru taktik selanjutnya langsung mengembalikan posisi Marcelo menuju bek kiri. Belum lama kembali ke posisi asli, kediaman Marcelo lagi-lagi dikuliti. Adalah pelatih anyar Jose Mourinho yang dalam kedatangannya ke Bernabeu membawa serta nama Fabio Contrao untuk diplot di pos kiri. Contrao yang datang dengan mahar 30 juta euro ketika itu jelas menjadi ancaman besar bagi Marcelo. Belum juga tantangan melewati peran Roberto Carlos terselesaikan, dia sudah diganggu dengan hal yang cukup membuat napas tertahan. Tapi bukan Marcelo namanya bila kedatangan saingan membuat nyalinya kelabakan. Dia yang memang sudah terbiasa dengan kompetisi mendebarkan tak ragu tunjukkan kebolehan di depan pelatih anyar. Mourinho yang sempat meragukan bakat Marcelo kemudian percaya bahwa memang pria samba bawaan Presiden Ramon Calderon itu terlahir untuk gantikan peran Roberto Carlos. Dari mulai Gabriel Heinze, Royston Drenthe, Fabio Contrao, sampai Raul Bravo dan Miguel Torres, semuanya tak ada yang bisa mengganggu sehingga sana Marcelo di sisi lapangan belakang. Bahkan sampai pada pelatih Carlo Ancelotti, kepercayaan Marcelo untuk diberikan peran di wilayah kesukaan kian temui titik kesuksesan. Marcelo yang memang diandalkan berhasil menjadi bagian dari tim juara Real Madrid di kawasan Eropa untuk ke-10 kalinya. Lebih dari itu, ketika Zidane datang gantikan Allenatore asal Italia, peran Marcelo masih juga dibutuhkan. Bersama pemain legenda lainnya macam Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema, Marcelo jadi bagian skuad bersejarah yang sumbangkan 3 gelar Eropa dalam kurun waktu 3 tahun secara berurutan. Dari situ, dominasi Marcelo di sisi lapangan benar-benar tak terbantahkan. Bahkan hal itu mendapat pengakuan langsung dari seniornya Roberto Carlos. Marcelo memiliki gaya yang sama sekali berbeda denganku. Aku selalu bermain dekat dengan garis, tetapi Marcelo memiliki banyak kualitas dengan bola dan tanpa bola. Dia memenangkan gelar Liga Champions lebih banyak dariku. Dalam kurun waktu yang lama, Marcelo akan terus jadi bek kiri terbaik dunia, ucap Roberto Carlos pada Gol Internasional. Kehebatan Marcelo yang lebih dari sekadar pemain belakang. Secara teknik, Marcelo memang sangat layak disebut sebagai bek kiri terbaik dunia. Dia berperan penting dalam direngkuhnya gelar domestik maupun Eropa oleh Real Madrid. Skill kontrol bolanya tak terbantahkan. Marcelo kerap menunjukkan kebolehannya ketika berada dalam situasi penerimaan bola. Kaki yang terlihat sangat lekat dengan si kulit bundar membuatnya banyak tunjukkan aksi yang sampai membuat orang keheranan. Tak hanya itu, kemampuan passing Marcelo juga tak bisa diremehkan. Dia merupakan pemain yang dahulu akrab dengan Ronaldo. Melalui umpan-umpan ciamiknya, Ronaldo sukses jadi pemain dengan torehan gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Selain itu, umpan-umpan pendek dengan para gelandang, sekaligus umpan panjang yang tujuannya langsung mengarah ke depan, tak jarang dimanfaatkan rekan untuk jebol gawang lawan. Apa yang ditampilkan Marcelo di atas lapangan turut mendapat pujian dari legenda Paolo Maldini. Legenda AC Milan itu menyanjung Marcelo yang tahu persis kapan waktu untuk maju ke depan dan kapan harus tetap berada di belakang. Cara Marcelo memainkan sepak bola, tekadnya yang tak pernah pudar, serta motivasi kemenangan yang selalu terbakar, membuat penggemar tak ragu untuk menyebutnya sebagai pemain andalan. Yang tak kalah penting, seperti yang kita semua sadar, Marcelo adalah tipe bek yang kerap menciptakan gol-gol cemerlang dalam sebuah pertandingan. Marcelo yang sudah mengemas total 546 pertandingan bersama El Real pun tercatat telah serangkan 38 gol ke gawang lawan. Masa depan Marcelo selepas kepergiannya dari Real Madrid.
Kini setelah tiap lembar cerita dibuka, sampul penutup harus rela dijamah untuk terakhir kalinya. Marcelo yang mengumumkan kepergiannya langsung memunculkan cerita berbeda. Layaknya jejak perjalanan legenda yang jadi panutannya, Marcelo siap menerima tantangan dari kawasan yang beribu kota di Ankara. Adalah klub Turki Fenerbahce yang akhir-akhir ini terus dikaitkan dengan namanya. Di usia 34 tahun seperti sekarang ini, Marcelo diminta untuk merapat ke tim Super League itu atas permintaan langsung pelatih Jorge Jesus. Marcelo sendiri kabarnya terbuka dengan tawaran itu, dengan alasan bahwa dirinya masih ingin bermain di kompetisi Liga Champions Eropa musim depan. Kira-kira benarkah jejak sang legenda akan berakhir sama dengan perjalanan pemain panutannya?